Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih mengkaji tentang syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah yang diajarkan oleh Nabi, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Semua hal yang berkaitan dengan Nabi semuanya mendatangkan pahala. Semua hal yang ada keterkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan selalu membersertakan dengannya itu pahala, rahmat, ampunan, ketenangan jiwa, keluasan pikiran, semuanya akan kita dapatkan ketika kita semakin dekat dan semakin dekat dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah sumbernya. Semakin kita dekat dengan sumbernya, semakin banyak manfaat yang bisa kita ambil dari hal tersebut. Dari sisi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makannya Nabi makan yang terbaik, minumnya Nabi minum yang terbaik, tidurnya Nabi adalah tidur, cara tidur yang terbaik. Maka jangan sampai kita lebih memilih, lebih mengedepankan, lebih menyenangi sesuatu yang berasal dari entah itu siapapun, entah itu dari golongan manapun, ketimbang sesuatu yang asalnya dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik daripada aturannya Allah, tidak ada yang lebih adil ketimbang aturannya Allah, dan semua yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemanfaatan, baik itu di dunia apalagi di akhirat nanti. Kemarin kita sudah membahas tentang perkara-perkara adab-adab yang kaitannya dengan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, gitu. Adabnya hubungan suami istri, adabnya makan, minum dan lain sebagainya. Maka kita masuk ke fasal yang baru di dalam kitab Risalatul Muawanah karya dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Fasal yang baru di sini beliau mengatakan wa alaika bitulil mukthi wa kathratil julus fil masjid biniyatil i'tikaf. Hendaknya engkau orang-orang yang serius, Jadi khitabnya di sini Habib Abdullah sedang berbicara kepada siapapun yang ingin mencari porsi lebih dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan dengan syariatnya, kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dan hendaknya engkau bitulil mukthi, untuk berlama-lama duduk, berlama-lama berdiam diri fil masjid, di masjid. Ambil istilahnya dari porsi kehidupanmu, dari porsi hari-harimu, dari waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Ambil waktu tersebut sebagian untuk kamu berdiam diri di dalam masjid. Biniyatil i'tikaf, dengan niat i'tikaf. Jadi berdiam diri bukan cuman berdiam diri melbutok bar ngono ngletak-ngletak mboten, tapi yang dimaksud di sini adalah jadikan waktu-waktumu ketika di dalam masjid itu kamu niatkan untuk i'tikaf, Kamu niatkan untuk i'tikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini punya porsi yang sangat besar di dalam perhatiannya kepada masjid. Rasulullah sangat perhatian dengan masjid. Rasulullah sangat senang sama orang-orang ahli masjid. Kumpulannya Nabi ya orang-orang, kalau orang pengen ngumpul sama Nabi ya perginya ke masjid, tidak pergi ke pasar. Orang kalau pengen deket sama Nabi datangnya ke masjid, bukan ke tempat yang lainnya. Nongkrongnya Nabi di masjid,
geletaknya Nabi di masjid, majelisnya Nabi di masjid, zikirnya Nabi di masjid. Bahkan seringkali, bahkan kadang-kadang Rasulullah SAW saking nggak pengennya iktikafnya itu batal, dan beliau punya keinginan untuk nyisir rambutnya, dan pengen nyisir ini yang nyisirin Sayyidah Aisyah. Jadi Rasulullah sedang iktikaf di dalam masjid, Nabi sedang iktikaf di dalam masjid, pengen nyisir rambut, dan yang nyisirin ini pengennya Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah manggil Sayyidah Aisyah dari pintunya masjid, dipanggil Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyahnya sedang berhalangan, lagi haid, sehingga beliau duduk di gangnya yang memisahkan antara masjidnya Nabi dengan rumahnya Sayyidah Aisyah. Itu cuman gang kecil. Sayyidah Aisyah suruh duduk di situ, bawa sisir. Rasulullah berada di masjid, kepalanya keluar. Jadi kepalanya keluar dari pintu gitu, Sayyidah Aisyah suruh nyisirin. Kenapa? Eman-eman lek iktikafe batal. Disisirin istri apa batalkan iktikaf? Boten. Batal wudhu aja lo ndak batalkan iktikaf. Jangan ketiduran di masjid. Kalau dari awal niatnya iktikaf, dapat pahalanya iktikaf, dapat pahalanya berdiam diri di dalam masjid. Nah ini jadi Rasulullah SAW itu perhatian sekali sama masjid. Bahkan kalau kita lihat kisah ketika beliau pertama kali nyampe ke negeri Madinah, yang pertama kali beliau perhatikan adalah tempat di mana beliau akan bikin masjid. Ketika orang-orang kaya mengatakan, ya Rasul, ila manzilina ya Rasul, mampir ke rumah kami ya Rasul, mampir ke rumah kami ya Rasul, mampir ke rumah kami. Maka Rasulullah mengatakan, da'ha fa innaha ma'murah. Biarin aja ini onta saya ini, biarin aja. Jangan ditarik sana, jangan ditarik sini. Dia sudah dapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ontanya jalan sampai ke satu tanah lapang, ada satu tanah kosong. Bahkan tanah itu dulunya adalah bekas kuburan. Si onta ini tadi duduk deprok. Setelah itu Rasulullah mengatakan, hadza li masjidi. Tanah ini nanti, di atas tanah ini nanti saya akan bangun masjid. Baru setelah itu ontanya berdiri lagi, jalan, nyampe di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Di situ Rasulullah mengatakan, di sini saya akan tinggal sementara waktu sampai masjid saya ini dibangun. Jadi Rasulullah perhatian sekali sama pembangunan masjid, sama pewakafan masjid, sama perawatan masjid, sama orang-orang ahli masjid, sama semua hal yang kaitannya sama masjid. Rasulullah punya porsi yang sangat besar sekali. Dan Habib Umar mengatakan salah satu aqwa turuq, salah satu jalan terkuat untuk kita menghapuskan dosa-dosa, untuk kita jalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita untuk bersihkan perkara-perkara yang buruk di dalam hati kita. Salah satu jalan yang paling kuat adalah dengan cara iktikaf. Kenapa kok iktikaf? Karena dengan iktikaf, dengan lewat jalan iktikaf kita membiasakan diri untuk mengosongkan semua hawa nafsu kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nanya kepada diri kita sendiri sama hawa nafsu kita sendiri, jenengan betah neng omah apa neng masjid? Neng omah lah, gelundang-gelundung enak, gelundang-gelundung enak lah, pikiran di mana-mana juga bisa, tidak perlu di masjid. Baca Al-Quran di mana-mana bisa, tidak perlu di masjid. Sholat di mana-mana bisa, tidak perlu di masjid. Akhirnya apa? Masjid menjadi sesuatu yang asing dalam hidup kita. Masjid menjadi sesuatu yang tidak ada di dalam perhatian kita. Kita jadi bukan ahli masjid, kita jadi bukan ahli sholat jamaah di masjid, kita jadi bukan ahli zikir di masjid, kita bukan jadi ahli sholawat di masjid, kita ndak jadi ahli apapun yang kaitannya di masjid. Ngaji neng omah, sholate neng omah, zikire neng omah, gitu. Akhirnya ndak ada perhatian sama masjid, padahal masjid itu adalah rumahnya Allah. Rumahnya Allah, rumahnya Allah, yang sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, ahabbul bilad ilallahi masajiduha.
tempat-tempat yang paling bernilai di sisi Allah, yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai adalah masjid-masjidnya. Walaupun kita seorang perempuan, walaupun di sini kita majelisnya perempuan, kita semuanya adalah para perempuan, di mana rata-rata biasanya ahli masjid itu lanang. Kenapa kok seperti itu? Karena perempuan ini ada batas-batas tertentu. Tidak baik itu dalam hal iktikaf, dalam hal sholat berjamaah di masjid, dalam hal, tapi itu semuanya tidak memutuskan kita untuk menjadi salah satu yang punya perhatian lebih kepada masjid. Salah satu istri Nabi ada yang Ramadan itu dalam keadaan istihadah. Istihadah itu kalau zaman kita jenengan istihadah sekarang caranya ngempeti darah itu kan gampang, gitu. Dikasih pembalut berhenti darahnya. Istilahnya tidak sampai tembus kemana-mana, nggak sampai keluar kemana-mana. Ini istrinya Nabi saking pengennya iktikaf di masjid, padahal omahe nggih jejeran sama masjid, rumahnya juga jejeran sama masjid. Zaman itu belum ada hal-hal yang bisa nopang gimana caranya biar darah ini tidak kemana-mana. Akhirnya beliau tetap memilih untuk iktikaf sambil naruh mangkok, mangkok ditaruh di bagian kemaluannya, beliau duduk di atas mangkok tersebut untuk apa? Karena apa? Biar bisa iktikaf di masjid. Jadi semua orang yang berkaitan, kalaupun misalkan kita saya masih muda, suami saya tidak mengizinkan ke masjid, ini dan lain sebagainya, ambil porsi perhatian sama masjid itu, ambil, walaupun cuman sedikit, yang punya harta sisihkan sebagian harta kita untuk merhatikan masjid. Yang punya ide-ide, ambil porsi dari ide tersebut untuk memakmurkan masjid. Masjid itu piye yo? Biar orang-orang betah di masjid gimana? Oh, tak cepai air minum wes, tak cepai teh wes, tak cepai kopi, tak cepai cemilan-cemilan biar orang ini datang ke masjid. Oh, anak muda-mudanya biar kumpul di masjid gimana? Tak pasangi wifi misalkan. Atau rumah saya ada wifi-nya, tak olorne kabel biar masjid ini juga ikut ada wifi-nya. Dipakai untuk ngumpul-ngumpul nongkrong enggak apa-apa. Masjid itu memang fungsinya biar rame. Masjid itu memang fungsinya biar orang-orang datang ibadah di tempat tersebut. Dan ibadah ini mau kita mengelak ataupun tidak, semuanya diawali dengan paksaan. Sholat, anak-anak kecil, jenengan punya anak-anak atau punya cucu-cucu, ada yang begitu dia umur 6 tahun, 7 tahun langsung rajin sholat. Nah, ora digepuki dhisik gitu. Kalau ndak dimarahi dulu, disentak-sentak dulu, tapi akhirnya semakin lama tambah rutin sholatnya, ndak bolong-bolong lagi, jadi di awal waktu dan lain sebagainya. Semuanya diawali dari paksaan. Puasa, diawali dari puasa, benazan buka, gitu. Duhur buka, asar buka, maghrib buka, sama ndak puasa, banyakan makannya pas puasa ini anak-anak kecil ini, gitu. Bahkan kalau kayak itu, wah, denger azan itu kudu buka. Anak umur 5 tahun, 6 tahun kan belajarnya kayak gitu. Puasa setengah hari, puasa sampai asar, habis itu baru puasa sampai maghrib. Itu pun dengan drama-dramanya, drama pusing haus ini. Apalagi ketemunya ambil jidah-jidah, ketemunya sama nenek-nenek, sama ini jidah nenek-nenek seperti jenengan ini tambah ndak tekuan. Alah, anakmu lo sik cilik, ben buka dhisik ini. Semuanya diawali dari paksaan. Semuanya diawali. Begitu juga dengan keterikatan kita dengan masjid. Keterikatan kita dengan masjid diawali dari sesuatu yang istilahnya nepis sedikit. Dimulai dari porsi-porsi yang terkecil, dimulai dari porsi yang terkecil. Oh, saya kuatnya habis sholat, saya kuatnya sholat 5 waktu, atau saya bisanya duhur tok, ya wes dimulai dari duhur aja. Oh, saya bisanya duhur sama asar, ya udah duhur sama asar, duhur asar maghrib,
Jadi dimulai dari yang kecil-kecil dulu, habis itu ditambahi sedikit demi sedikit. Baru sholat wiritannya sampai tutup. Habis sholat qobliyah ba'diyahnya sekalian di situ. Habis sholat ngelihat ada halakoh taklim, ada orang ngaji di situ, ada orang pikiran ikut. Oh ada burdan di sini, ikut jadi ahli burdan. Oh ada baca ini rotipan misalkan atau zikir jamaah. Nah, ditambahi sedikit demi sedikit sampai kita jadi orang yang punya keterikatan dengan masjid. Lek ndak naik masjid iki koyok kurang. Kayak ada sesuatu yang kurang. Jadi di sini walaika bitulil mukus wa kasratil julus fil masjid biniyatil i'tikaf. Dan jadikanlah setiap kali kita masuk ke dalam masjid itu diniati sekalian untuk i'tikaf. Jadi masuk baca doa masuk ke dalam masjid, Allahumma ghafir, bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah, Allahumma ghafir li dunubi waftahli abwaba rahmatik, atau langsung Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu ketika saya masuk ke dalam masjid. Setelah itu diniati i'tikaf, nawaitul i'tikaf, saya niat i'tikaf, saya niat untuk beriktikaf di dalam masjid, karena Rasulullah SAW mengatakan, man masya fi hajati akhi kana khairun lahu min i'tikafi 10 sinin. Katanya Nabi, sesungguhnya orang yang berjalan pergi ke suatu tempat menuju saudaranya sesama muslim untuk memenuhi hajatnya dia, oh teman saya lagi butuh ini, teman saya ada hajat ini, teman saya ngundang saya untuk ini, nah jangan datang ke sana. Katanya Nabi, pahalanya lebih afdol dibandingkan i'tikaf 10 tahun. Lebih afdol dibandingkan i'tikaf 10 tahun. Wa man i'takafa yauman, dan barang siapa yang i'tikaf sehari penuh. I'tikaf itu kalau yang diajarkan sama Rasulullah SAW itu diniati untuk tidak keluar dari masjid dari jam sekian sampai jam sekian sehari, atau semalam, sehari atau semalam, atau dari maghrib sampai subuh. Nah, seperti itu namanya i'tikaf. Nah, i'tikaf mek sak menit, 2 menit nggih. Yo apa ndak boleh Kak? Yo boleh aja nggih. Boleh aja, tapi niki i'tikafan akhirnya gitu. Akhirnya i'tikaf ini. Jadi i'tikaf itu ibadah muayyanah, ibadah sendiri dan sebaiknya itu diniatkan dari satu waktu ke waktu. Makanya Rasulullah, wa man i'takafa yauman ibtigha'a wajhillah, barang siapa yang i'tikaf satu hari untuk karena Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasata khanandik. Katanya Nabi, Allah Ta'ala akan menjadikan antara diri orang tersebut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada batasan sebanyak 3 parit. Khandak itu 3 parit. Dan satu paritnya itu kullu khandakin ab'ad mimma bainal khafiqain. Dan antara satu, jadi niki parit satu, antara ujung parit sama parit yang satunya itu panjangnya itu lebih panjang dibandingkan khafiqain. Khafiqain itu antara langit sama bumi. Itu satu khandaknya, itu satu paritnya. Ini dikasih 3 parit. Dikasih batasan 3 parit. Maksudnya apa? Maksudnya nggih aduh banget dari yang namanya neraka. Ya jauh sekali dari yang namanya neraka. Itu i'tikaf 1 hari, lek 2 hari, lek 3 hari, lek 4 hari, lek 10 hari. Nah, jenengan bisa bayangkan sendiri betapa jauhnya orang tersebut dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innal masajid buyutullah wa habbul biqa ilaihi. Katanya Habib Abdullah, sesungguhnya kenapa kok kita harus berlama-lama di dalam masjid? Karena masjid itu adalah rumahnya Allah dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini. Jadi dari seluruh permukaan bumi ini, tempat yang paling dicintai sama Allah taala adalah masjid-masjidnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mengatakan, al masjidu baitu kulli taqi. Sesungguhnya masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tanda kalau ada rasa takwa di dalam diri seseorang adalah ketika dia betah di dalam masjid.
Dan ketika kita masuk di dalam masjid, ya begitu kita masuk ke dalam masjid, semua orang yang ada di dalam masjid itu sawasiyah. Sawasiyah itu apa? Sama, setara. Orang begitu masuk ke dalam masjid, ini bukan rumahnya siapa-siapa, gitu. Ini rumahnya Allah, ini punyanya Allah. Maka begitu kita masuk ke dalam masjid, itu semua orang yang ada di dalam tempat tersebut sama. Setara, mau itu presiden, mau itu rakyat biasa, mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, mau itu pemilik masjid ataupun orang yang baru pertama kali masuk ke dalam masjid tersebut, sama. Makanya tidak boleh kalau kita di dalam masjid itu ngecisi panggon. Tahu ngecisi panggung? Ngecisi, ini tempat saya kan ahli masjid, saya kan berpuluh-puluh tahun sholatnya di masjid ini, berpuluh-puluh tahun saya berada di dalam masjid ini. Tidak boleh ada yang nempati. Kalau kelihatan ada orang nempati tempatnya dia, marah, tidak boleh. Atau ngusir orang, anak misalkan tempat yang biasa kita pakai, ada anak kecil duduk di situ, terus minggir di panggonku. Tidak boleh, tidak boleh yang seperti itu, tidak boleh. Mau itu yang nempati anak kecil, mau itu yang nempati orang yang baru pertama kali masuk masjid, mau itu pokoknya siapapun yang ada di orangnya tatoan nang buri ya, yang tatoan ini, tidak boleh, Bu. Siapapun yang ada di dalam masjid, kita ketika masuk ke dalam masjid sama, setara. Mau itu anak kecil, mau itu siapapun, setara, setara. Jadi tidak boleh minggir di panggonku, tidak boleh. Atau yang tua-tua tok yang boleh di soft depan, sing cah cilik-cilik di belakang. Kalau misalkan itu sesuatu yang istilahnya dipakai untuk nertibkan anak-anak kecil, dipakai untuk nertibkan anak-anak kecil, maka harus dijelaskan dan dikasih tahu kepada mereka apa alasannya mereka ditaruh di bagian belakang. Tapi istilahnya kalau misalkan pengaturannya itu untuk hal-hal yang tidak masuk akal, tidak oleh. Istilahnya kayak yang tidak masuk akal itu kayak gimana? Oh, yang bagian depan ini Pak Haji netok neng kene, sing kurung haji sofe kedua, sofe ketiganya kan nggak masuk akal, tidak boleh yang seperti itu. Jadi ketika kita berada di dalam masjid, Rasulullah mengatakan al masjidu baitu kulli taqi. Sesungguhnya masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dirusak, jangan dirusak dengan pemahaman-pemahaman kita yang dangkal. Jangan dirusak dengan kesombongan kita. Jangan dirusak dengan keinginan kita untuk diakui dan lain-lain, itu jangan sampai. Makanya ketika di dalam masjid itu sawasiyah, baitu kulli taqi. Setelah itu waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah juga mengatakan idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Orang-orang kalau misalkan kalau kalian melihat seseorang yang terbiasa berada di dalam masjid, maka saksikanlah bahwa di dalam diri orang tersebut, di dalam diri laki-laki tersebut ada yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada iman di dalam hatinya. Makanya jenengan kalau misalkan golek mantu, ini Mbak Nenek jenengan kalau golek mantu, cari mantu yang ahli masjid. Mau nyari pemimpin yang ahli masjid, orang-orang yang punya keterikatan dengan masjid, maka ada iman di dalam hati orang tersebut. Tapi jangan pokoknya saya naik masjid mulai ya rabek nih karo anakku. Nah, jangan gitu juga, dilihat dulu. Dilihat dulu backgroundnya kayak gimana, akhlaknya kayak apa, ditambah dengan istikharah dan lain-lain, itu semuanya karena ini kaitannya sama ibadah yang lebih, istilahnya ibadah yang lebih lama lagi. Napa niku? Pernikahan. Pernikahan itu kan ibadah terpanjang, ibadah yang paling panjang. Kecuali niate nikah
5 menit atau 10 menit ya lain lagi. Wa qala Allah taala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjidnya Allah itu adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan juga adanya hari akhirat. Nggih. Tanda keimanan itu ketika seseorang itu berada di dalam masjid. Makanya Rasulullah juga perhatiannya luar biasa sama yang namanya masjid. Dimulai dari pembangunannya. Orang yang bangun masjid, katanya Nabi, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi dia masjid yang sama persis seperti yang dia bangun di dunia, nanti akan dibangunkan di dalam surga. Dan barang siapa yang membangun masjid, man bana masjidan, walaupun cuman sekecil tempat berpinjaknya seekor burung, nggih. Burung itu kan kakinya kecil sekali, nggih. Jenengan bangun masjid walaupun cuman sak menten ini, nggih. Sebesar tempat yang bisa jadi tapaannya seekor burung. Katanya katanya Nabi, nggih, Allah taala akan membangunkan bagi orang tersebut rumah di dalam surga. Nggih, sekecil, nggih, kecil banget. Jangan cuma nyumbang di masjid, misalkan nyumbang sak napa? Semen misalkan. Atau 1 biji niki napa? Besinya, nggih, misalkan. Atau aku nyumbang napa? Tackle siji misalkan, nggih. Atau saya nyumbang catnya, saya nyumbang apapun yang kita masukkan ke dalam masjid, katanya Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah taala akan membangunkan bagi orang tersebut rumah di dalam surga. Jadi mulai dari pembangunannya. Dan masjid ini, nggih, masjid ini sesuatu yang wakaf. Masjid itu kan wajib wakaf, nggih. Orang kalau bangun masjid, nggih, dari asalnya harus sesuatu yang wakaf. Dan wakaf itu semua hal yang terkaitan sama wakaf harus kembali lagi ke dalam masjid. Jadi misalkan jenengan mau ngerenovasi, atau orang-orang di satu kampung ngelihat ada masjid, ada musola yang sudah lapuk sekali, harus direnovasi, nggih. Direnovasi. Nah, boleh apa enggak? Boleh, nggih. Tapi semua yang ada yang jadi wakafnya orang dari masjid tersebut harus kembali lagi ke dalam masjid. Maksudnya enggak boleh direnovasi, ini didol, ini didol buat bayari tukangnya, enggak boleh. Nggih, semuanya harus kembali ke dalam masjid. Makanya saya ingat, nggih, abah saya dulu pernah cerita, nggih, ketika perombakan masjid yang ada di kampung dalam itu, nggih, ada satu kentongan itu sudah rusak sekali, istilahnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Wes lapuk kayunya sudah ini, maka katanya orang-orang dulu, nggih, yang pengurusnya masjid itu, nggih, ini gimana ini, apa dibuang kayu yang lapuk ini tadi, kentongan yang sudah lapuk ini apa dibuang? Sama orang tua-tua enggak boleh. Jangan, nggih. Didodolne tackle di situ, didodolne, habis itu dikembalikan, dikuburkan di situ, habis itu dikasihi tackle baru lagi. Saking takutnya karena semua yang ada di situ itu wakaf, nggih. Dan akan terus mengalir pahalanya kepada setiap orang yang ikut andil di dalam pewakafan tersebut. Kalau kita buang, nggih, kalau kita keluarkan, maka kita memutuskan jariahnya seseorang. Memutuskan jariahnya seseorang ini termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi semua yang kaitannya sama masjid harus kembali lagi ke dalam masjid. Tidak boleh kita punya hajatan nyileh piringnya sapa? Piringnya masjid. Nyileh niki karpetnya sapa? Masjid. Nggih. Ngaminta sabunnya siapa? Sabunnya masjid. Kalau kita pakai di dalam masjid sabunnya masjid silahkan. Tapi lek digondol mulih diadus neng omah, ini ndak boleh, nggih. Semua yang punyanya masjid harus kembali ke dalam masjid. Jadi karena masjid ini punya semua hukum yang terkait sama masjid ini spesial, nggih. Iktikaf cuman bisa di tempat yang namanya masjid. Orang mau iktikaf di mana? Di musola enggak bisa. Orang mau iktikaf di aula, nggih. Aulanya masjid enggak boleh, nggih. Yang namanya iktikaf tempatnya ya di dalam masjid. Nggih, untuk laki-laki. Walaupun sebagian ulama membolehkan perempuan, nggih. Perempuan itu boleh iktikaf di mana saja. Walaupun tidak di masjid, di musola boleh. Di tempat ini, nggih, jenengan duduk kalau masuk ke sini
Diniatkan i'tikaf, dapat pahalanya i'tikaf. Saya sambil dengarkan Kak Minah sama i'tikaf. Saya misalkan saya sambil ngaji i'tikaf. Nggih. Sama karena kita duduk di sini kan lumayan lama, gitu. 1,5 jam sampai 1 jam kita duduk di sini. Diniatkan i'tikaf, dapat pahalanya i'tikaf. Karena perempuan boleh, nggih. Dan kalau rumahnya ada tempat khusus yang dipakai untuk sholat, i'tikafnya di tempat tersebut. Boleh i'tikaf. Inama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa'adahu alaihi salatu wassalam fi sab'il ladina yudhilluhumullahu bidhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Rasulullah juga mengisyaratkan bahwasanya salah satu kelompok yang Allah Ta'ala janjikan akan mendapatkan naungan di hari kiamat ada 7 golongan. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang di dalam hatinya itu punya kepikiran untuk terus kembali ke dalam masjid. Orang punya kepikiran untuk kembali ke masjid itu berarti nopo? Berarti ada tempat di dalam hatinya tentang masjid. Tentang masjid. Faqala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi walakin alaihi halul julus fihi bil adab wal ihtiram wal imsak an fudulil kalam fadlan anil mahdur minhu wal haram. Dan kalau kita sudah niat i'tikaf di dalam masjid, jangan disia-siakan waktu i'tikaf kita itu dengan sesuatu yang keluar, yang akan mengurangi pahala i'tikafnya kita. Apa itu? Di masjid, niat i'tikaf di dalam masjid, tapi omong-omongan dewi. Nah, eman-eman, makanya kalau kita niat i'tikaf di dalam masjid, bikin target, bikin membaca Al-Qur'annya sekian banyak, baca sholawatnya sekian banyak, tasbihnya sekian banyak, tahlilnya sekian banyak, alhamdulillahnya sekian banyak. Diniatkan untuk ketika kita i'tikaf itu punya target semacam itu. Walaupun istilahnya makan, minum, ngobrol itu tidak membatalkan i'tikaf. Yang di masjid ngomong-omongan tidak batal i'tikafnya, tetap sah i'tikafnya, tapi mengurangi pahala dari i'tikaf tersebut. Fa in badaraka tahadduts bi syai'in min umurid dunya fabrus ila kharijil masjid. Dan kalau kita lagi i'tikaf di masjid, diajak ngomong sama seseorang, kok omongannya jurus ke perkara-perkara duniawi, di masjid ngobrol apa? Ngobrol bisnis misalkan. Di masjid ngobrol apa? Ngobrol pokoknya tentang pakaian, tentang rumah, tentang mobil, tentang kendaraan dan lain sebagainya, langsung aja ditinggalkan orang tersebut, pergi ke terasnya masjid. Pergi aja ke terasnya masjid biar i'tikafnya ndak batal. Karena kalau kita keluar dari masjid batal i'tikafnya. Kalau balik lagi harus niat i'tikaf baru. Kecuali kalau keluar niatnya balik lagi dan ada hajat. Nah, ini baru tidak batal i'tikafnya. Keluar kemana? Ke toiletnya, mau buang hajat. Setelah itu balik lagi, tidak apa-apa. Keluar ngapain? Ngambil makanan. Ngambil makanan. Niatnya mau balik lagi. Maka di situ tidak batal i'tikafnya. Masih bisa langsung dilanjutkan walaupun tidak niat baru lagi. Tapi kalau keluar tanpa hajat, maka di sini batal i'tikafnya. Fabrus ila kharij wa tashtagil fil masjid illa bil ibadah faqat. Dan hendaknya kita menyibukkan diri di dalam masjid itu hanya untuk ibadah. Li'annahu lam yubna illa liya'budullah fi. Karena sesungguhnya di masjid itu dibangun untuk orang beribadah, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk sesuatu yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu. Jadi rumah-rumah Allah itu memang tempat yang Allah Ta'ala izinkan untuk kita baca Al-Qur'an di dalamnya, zikir di dalamnya, ngaji di dalamnya. Ila qala wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Wa makruh tashwishu. Dan salah satu adab yang harus kita jaga di dalam masjid adalah jangan sampai ganggu siapapun yang sedang berkegiatan di dalam masjid. Masih pakai ngaji di banter nih, padahal ada orang tidur di situ. Tidur di masjid apa boleh? Boleh. Rasulullah biasa geletaan di masjid. Sayyidina Ali waktu ngambek tengkar pernah cekcok sama Sayyidah Fatimah, sudah maaf-maafan. Waktu itu dikatakan Rasulullah masuk ke pintunya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, masuk ke pintu, di pintunya Sayyidah Fatimah, ngelihat Sayyidah Fatimah lagi nangis.
Ditanya sama Rasulullah, ya Fatimah, ma biki ya Fatimah, kamu kenapa kok nangis wahai Fatimah? Tadi aku bikin salah sama Sayyidina Ali. Sudah dimaafkan tapi dia masih marah, akhirnya kabur, tidak mau pulang-pulang, sekarang keluar entah di mana. Akhirnya Rasulullah balik lagi, tidak jadi masuk rumahnya Sayyidah Fatimah, keluar nanya, Ali di mana? Oh itu ya Rasul, ngeletak di masjid, tidur, bukan cuma ngeletak, tidur. Akhirnya Rasulullah datang, disempar pakai kaki, kepalanya Sayyidina Ali ini dibangunkan pakai kaki. Katanya Nabi, gum ya Aba Turab, bangun. Aba Turab itu maksudnya, duluan badanmu sudah penuh debu. Karena masjidnya Nabi duduk tekelan, belum ada tekelnya, apalagi pakai marmer dan lain sebagainya. Masjidnya Nabi yo tanah, tanah. Setelah itu dilapisi dengan kerikil-kerikil kecil, di atasnya dikasihi turabu pasir yang rodok empuk, pasir sampu empuke pasir ini kayak apa gitu. Jadi dikasih pasir yang kerikilnya itu udah dibuang, ditaruh di atasnya. Jadi di situ dipakai geletaan. Sayyidina Ali sampai tidur di dalam masjid. Sayyidina Umar juga pernah tidur di dalam masjid. Kedatangan tamu beberapa orang utusan dari seorang raja. Sampai ditanya, Sayyidina Umar ditanya, ya Umar, antan nabi, apa kamu seorang nabi? Katanya Sayyidina Umar, bukan, lastu nabiyan, saya bukan seorang nabi, tapi saya adalah seseorang yang berjalan di belakang cara hidupnya para nabi. Dan cara hidupnya para nabi kayak gini, penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan hal-hal yang ndak ruwet, ndak ribet, tentang masalah-masalah duniawi. Gletak iso ning diai, tidur bisa di mana saja. Tidur bisa di mana saja. Kita kan bisanya tidur di mana? Bisa sih di mana-mana nggih. Ning kene ngletak ya iso. Apa ngletak bareng-bareng? Faqad fi buyutin adana ila qawlihi wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Wa idza dakhalta al-masjid faqaddim rijlakal yumna wa qul bismillah. Wallahu a'lam bis-shawab.